immunity-nya bagus sekali. Berguguranlah sel tumor dibunuhnya. Nah, oleh karena sel tumor ini mati-mati, maka yang tinggal tidak mati itu berpikir bagaimana supaya kita selamat. Nah, maka ada beberapa cara yang mereka temukan. Rupanya mereka juga berseminar. Barangkali ada juga guru besarnya, ada doktornya, memberikan pendapat, sehingga mereka menemukan jalan keluar. Antara lain jalan keluar yang pertama adalah jangan munculkan antigen tumor. Dengan kata lain juga, jangan produksi antigen tumor. Karena antigen tumor itulah yang dikenal. Mungkin mereka belajar, misalnya antigen tumornya itu telinga, seperti telinga. Semua temannya yang mati itu peluru kena telinga semua. Wah, disadarilah bahwa rupanya yang dilihat oleh CT ini adalah telinga. Ditembak jadi sasaran telinga. Mereka berembuk, berseminar, keputusannya jangan munculkan telinga. Jangan produksi telinga sehingga tidak ada dipajang di permukaan tubuh. Maka sel T kita tidak melihat sesuatu yang akan dijadikan sasaran. Berarti lack of T-cell recognition of tumor. Jadi artinya gagal sel T mengenal tumor. Sel tumor yang akan dibunuh. Yang kedua, barangkali ada yang mengatakan, saya tidak bisa tidak memproduksi. Tidak bisa. Maka jalan keluarnya boleh kau produksi tapi jangan pajang. Artinya kalau begitu apa yang tidak diproduksi? Jadi kalau antigennya tidak bisa dihentikan produksinya, maka untuk supaya tidak dilihat oleh sel T, maka jangan dipajang. Untuk tidak dipajang, maka yang tidak diproduksi adalah alat pemajangnya, yaitu MHC. MHC kelas 1 dihentikan produksinya. Maka antigen tumor sembunyi dalam sel, tidak dilihat oleh sel T. Selamat dia. Itu semuanya menghindar. Yang ketiga, tidak menghindar, malah melawan. Melawan, dia kasih keluar senjatanya juga. Dia masihkan senjata yang membunuh sel T. Itu yang disebut sebagai imunosupresif sitokain. Jadi ada senjatanya membuat sel T kita loyo, lumpuh, bahkan bisa mati. Seperti itu. 3 mekanisme inilah yang membuat sel tumor bisa survive, bertumbuh terus. Nah, tugas kita sebagai dokter, bagaimana supaya ini jangan terjadi. Nah, nanti kita lihatlah temannya ya. Ini cara-cara lain untuk tumor selamat. Sampai yang gambar tadi, ada juga yang mengatakan di kepustakaan itu bahwa sel tumor itu pintar merayu kita punya sel imun, pintar merayu sel T sehingga ditoleransi. Sel T tidak ngapa-ngapain dia karena pintar merayu. Cara merayunya itu tidak tahu bagaimana. Kenapa toleransi itu sel T tidak membunuh? Ya, seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa ada saling antara sistem sel imun kita ini ada saling mengganggu. Ada saling mengganggu sehingga dimanfaatkanlah oleh sel tumor itu untuk selamat. Saling menghalangi satu dengan yang lainnya. Contoh, ada namanya the cell surface antigen of tumor may be hidden from the immune system. Artinya, antigen tumor yang seharusnya ada di permukaan sel dilihat dengan mudah oleh sel T tidak terjadi. Ada, tapi tidak mudah dilihat. Tersembunyi, hidden. Kenapa tersembunyi? Ada beberapa sebab. Ya. Pertama, ada namanya antigen masking. Antigennya di masker, dipakaikan masker saya kayak COVID sekarang ini sehingga kita tidak kenal siapa itu orangnya karena mukanya tertutup. Antigen masking, antigennya di masking seperti pada gambar ini ya. Bisa juga
Antigennya itu terbungkus fibrin, kayak ulat sutra, fibrin kokon. Kokonnya ada di dalam, dikelilingi oleh ulat sutranya, tidak kelihatan kokonnya. Yang paling adalah adanya yang saya katakan tadi, adanya saling menghalangi sesama tentara. Di mana antibodi lebih dulu menduduki itu antigen. Padahal kita tahu bahwa antibodi tidak terlalu efektif membunuh. Sehingga antigen ini tidak diduduki oleh sel T. Tidak dilihat oleh sel T. Karena sudah ada antibodi terlebih dahulu duduk di situ, mengikat di situ, sehingga terjadilah masking oleh antibodi itu sendiri. Tidak kelihatan. Itu. Nah, kita kembali ke sini. Sekarang kita sebagai dokter berpikir, bagaimana caranya kita menolong penderita ini supaya respon imunnya menghebat. Sekarang kita mau bekerja di wilayah ini. Tanda panah ini, tanda panah besar ini. Ya, bagaimana dendritic cell mampu mengenal sel tumor dan sehingga ditelan, fagositosis. Kita mau bantu di situ. Kita mau bantu. Ya. Bagaimana caranya? Kita bantu. Ya. Kita ambil sel tumor, kemudian kita ambil APC, baru kita pertemukan di laboratorium. Kan ini susah, tidak gampang. Ini berkeliaran, ini juga berkeliaran. Untung-untungan kalau ketemu dalam tubuh kita. Nah, makanya supaya pertemuan itu mudah, kita pertemukan di laboratorium, di piring perbenihan, artinya di kultur. Mau tak mau dia ketemu, karena kita yang kasih berdekatan dia. Nah, seperti itu. Nah, itu teorinya dan pelaksanaannya seperti ini. Nah, dendritic cell ini, ya, sebelumnya itu saya kasih lihat dulu. Ini skemanya begini. Jadi ini ada tumor di dalam seseorang. Oleh dokter bedah dikasih keluar. Dibawa ke laboratorium untuk dikultur. Kemudian ya setelah dipisah-pisah antigennya, maka disuntikkan masuk ke dalam tubuh sehingga gampang APC menemukannya. Itu masih dianggap ukuran bagus, cara yang bagus, APC-nya dikasih keluar juga. Jadi kita di laboratorium memperkenalkan antigen itu langsung kepada APC, disebutlah APC profesional. Setelah profesional mengenal antigen, karena kita yang kasih makan di perbenihan, maka baru disuntikkan ke dalam tubuh penderita. Sehingga APC dapat segera memperkenalkan antigen tumor kepada CTL, dan CTL terpicu untuk membunuh sel tumor. Ini namanya adalah vaksin, ya, tumor vaksin. Jadi tumor vaksin ini, ya, kamu pernah baca di koran vaksin Nusantara yang dikatanya dia oleh Dr. Terawan itu menggunakan seperti ini, menggunakan dendritic cell, ya. Jadi dendritic cell ini adalah punyanya penderita sendiri, diambil kemudian diperkenalkan dengan antigen yang harus dikenalnya, dikultur, kemudian setelah dia pintar, sudah mengenal baik-baik, baru disuntikan masuk ke dalam tubuh penderita, dengan mudah dia memicu CD8 untuk aktif. Itu namanya tumor vaksin dengan cara enhancing anti-tumor immune response. Ya, itu salah satu contoh. Contoh yang lain kita kasih plasmid. Apa itu plasmid? Itu semacam makhluk yang bisa kita tumpangi gen kita di situ, kemudian plasmid ini dimasukkan ke sini sehingga dia memproduksi terus antigennya. Artinya kalau begini saja kita kasih makan, kalau kita punya makanan itu cuma 1 piring, maka berarti 1 piring saja bisa kita kasih makan di laboratorium.
karena itu yang kita punya makanan untuk dikasih makan. Tapi kalau menggunakan plasmid, bukan makanan yang dimasukkan ke dalam dendritic cell, tapi gen. Dan gen ini berproduksi terus sampai berpiring-piring itu antigen, seperti itu kira-kira. Sehingga makin banyak antigen yang dipresentasikan oleh dendritic cell, makin gampang CT terpicu. Gitu ya. Pengobatan yang lain lagi adalah kita bekerja. Kalau ini hanya memberikan saya sitokin dari luar ya, memberikan beberapa sitokin dari luar, misalnya dikasih interleukin 2 ya, itu kan begini tadi, ini ya, kita berikan ini sitokin diperlukan untuk membantu CD8. Jadi kita dokter hanya menyuntikkan sitokin ini, di samping ada yang didapat dari CD4 diproduksi dalam negeri, kita juga masukkan dia sebagai produksi impor dari luar negeri. Dokter yang menyuntikkan sitokin supaya CD8 makin hebat membunuh. Seperti itu pendekatan yang tadi gambar yang saya switch itu. Gambar yang ini. Ini. Jadi kita menyuntikkan interleukin 2. Salah satu contoh sitokin interleukin 2 yang memperhebat CD8 T-cell. Nah, ada lagi cara pendekatan yang lain, yaitu yang ini di sini. Kita di sini. Sudah begini, sudah dapat CD8. CD8 ini sudah terpicu, sudah berangkat mencari CT, kita tangkap. Yang dulu, jalan. Mau kemana? Saya mau berpatroli ke seluruh tubuh ini, mencari sel tumor, di mana berada. Saya sudah tahu, sudah diperkenalkan oleh dendritic cell. Nah, terus dokter mengatakan, jangan dulu pergi. Kenapa Pak? Kenapa mesti jangan pergi? Tidak, mari kau dulu, saya ambil kau dulu. Kenapa saya diambil? Artinya diambil, dikeluarkan dari tubuh penderita, dibawa lagi ke laboratorium. Untuk apa? Saya kasih banyak kau dulu. Jadi di perbenihan, dikasih makan sitokin yang tadi, interleukin 2 misalnya, maka dia akan membelah banyak. Setelah cukup banyak, baru disuntikan masuk ke dalam tubuh penderita. Artinya, pendekatan ini adalah memperbanyak tentara. Sebelum dia pergi bertempur, ayo ambil dulu. Kasih beranak cucu di laboratorium, baru kemudian dikasih masuk ke dalam tubuh penderita. Terapi ini namanya terapi adoptif seluler terapi. Jadi sederhana, ini penderita kanker, kita ambil CD8-nya, CD8 T-cell ini, keluarkan dari tubuhnya, kemudian kita perbanyak jumlahnya di laboratorium, expand lymphocyte by culture in interleukin 2, jadi dikasih makan interleukin 2, bertambah banyak jumlahnya, setelah banyak, kita suntikan lagi masuk ke tubuh penderita. Jadi sebelum berangkat mencari tubuh, kalau cuma 1 batalion tentara, kita kasih 10-20 batalion, baru kemudian disuntikan lagi masuk ke dalam. Ya. Nah, ada lagi pengobatan imunologis, ya, yang sangat populer sekarang ini, yang namanya cancer targeted therapy. Apa itu cancer targeted therapy? Artinya pengobatan yang dilakukan itu menyasar betul-betul sel kanker saja. Ya. Kamu kan tahu, barangkali pernah dengar cerita, kalau ada orang diobati kankernya, bukan hanya sel kankernya yang mati, sel normal juga ikut mati. Itu karena misalnya radiasi atau bahan kimia, kemoterapi, kalau diminum disuntikan pada orang itu, maka bahan kimia itu kena dua-duanya, kena sel kanker, kena sel normal juga, ya, korban dua-duanya. Maka dilakukanlah pendekatan baru imunoterapi namanya cancer target therapy. Nah, kalau tadi yang saya cerita itu berbagai tindakan-tindakan kita yang kita jadi andalan kita adalah CT. Mulai dari tadi vaksin, ya, tumor vaksin yang mengambil dendritic cell, targetnya sebenarnya memperkuat CT. Demikian juga pemberian sitokin dari luar, interleukin 2 misalnya, itu juga memperkuat CT. Kemudian adoptif terapi tadi yang memperbanyak jumlah CT, semua targetnya CT. Nah, antibodi kapan bermanfaatnya?
untuk mengobati kanker. Maka antibodi ditemukan manfaatnya yaitu sebagai penjelajah mencari sel tumor. Dikenal istilahnya target terapi. Jadi target terapi itu menggunakan antibodi untuk mencari sel tumor. Karena antibodi itu hanya akan menemukan sel tumor. Kenapa? Karena tadi antigen tumor. Jadi kalau sel normal tidak ada antigen tumornya, ya sel B tidak temukan. Jadi dibuat antibodi yang spesifik untuk antigen tumor, maka dilepaslah itu antibodi mencari sel tumor ke dalam tubuh penderita. Apabila sampai ke tempat jaringan di mana sel tumor, maka dia akan mengikat, mengenal dan mengikat, melekat di situlah, melekat di sel tumor itu. Sehingga kita mengetahui bahwa itu sudah sampai di sana, itu sel tumornya. Ya, itu namanya target terapi, ya. Jadi ini bisa semua jadikan target terapi. Nah, sekarang bagaimana kalau ditemukan oleh antibodi, bagaimana sel tumor mati? Kita tahu bahwa antibodi tidak bisa membunuh langsung. Maka salah satu caranya adalah kalau itu antigen, misalnya berbentuk reseptor yang muncul di permukaan sel, antigen itu adalah reseptor sesuatu signal yang muncul di permukaan sel, di mana signal itu berkaitan dengan proliferasi sel, maka kalau antibodi menutup itu, maka ligannya tidak bisa masuk, sehingga tidak bisa terjadi proliferasi sel. Jadi hanya sekedar memblok saja supaya ligan dengan reseptor tidak ketemu sehingga signal tidak muncul. Dalam ini signal proliferasi, maka proliferasi berhenti. Ya. Contoh yang lain lagi, angiogenesis adalah satu hal yang sangat penting untuk pertumbuhan tumor. Kalau itu molekul yang memicu angiogenesis diblok dengan antibodi, maka dia tidak bisa sampai ke sel endotel untuk mempengaruhi endotel, memperbanyak pembuluh darahnya. Tuh, namanya vascular endothelial growth factor. Kalau diikat oleh antibodi, ya tidak terjadi. Ya. Jadi target terapi itu menggunakan monoklonal antibodi yang direkayasa pembentukannya melalui tikus, kemudian itulah antibodi yang sangat spesifik mengikat antigen yang kita inginkan. Ya. Misalnya sel tumor ini kita tahu bahwa ada antigennya berupa mangga, maka kita bikinkan antibodi pada binatang tikus yang cocok dengan mangga itu, kemudian antibodi inilah yang kemudian kita minta tolong untuk mencari antigen. Kalau antigen itu adalah membawa signal pertumbuhan, cukup diblok oleh antibodi sudah ada dampaknya. Tapi kalau bukan membawa signal, maka antibodi harus digandeng dengan pembunuh. Bisa bahan kimia, bisa radiasi, ya, radioisotop misalnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Inilah molecular antibody yang ya. Kesimpulannya adalah sel tumor bisa mengekspresikan antigen tumor. Bisa artinya ada juga sel tumor tidak mengekspresikan antigen tumor, ya. Sebagian daripada antigen tumor yang diekspresikan itu ada imunogenik, ada yang tidak imunogenik. Artinya imunogenik bisa memicu respon imun. Inilah yang biasa kita teorikan dengan immunosurveillance. Immunosurveillance itu artinya kalau ada sel yang mulai nakal menjadi kanker, itu akan ditemukan pada immunosurveillance dari sel-sel imun kita dan dibunuh sebelum dia berkembang menjadi sangat besar jumlahnya. Itu immunosurveillance. Di antara tumor-tumor antigen itu ada yang bisa berperan sebagai tumor marker. Tumor sel mempunyai kemampuan untuk menghindar dari respon imun. Jadi escape, ya, atau evasion. Immune response frequently fail to prevent the growth of tumor cell. Ya. Jadi harus dibantu dari luar. Jadi kita bisa melakukan bantuan dari luar untuk memicu yang kita sebut sebagai imunoterapi, ya. Bisa berupa tumor vaksin, bisa berupa seluler adaptif terapi, bisa merupakan pemberian pasif dari luar yaitu kasih sitokain dan lain sebagainya, ya. Jadi kemudian yang terakhir tumor antigen as a target
as a target of cancer treatment. Jadi tadi ada namanya target terapi. Jadi tumor antigen itu menjadi target untuk dibunuh sehingga sel normal tidak kena. Yang kena hanya sel tumor yang memiliki antigen tumor itu. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Sudah ya? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Tapi dok, izin bertanya dok. Tapi dok mau bertanya dok, kan tadi dijelaskan variasi antigennya tumor ada yang dapat dikenali dengan oleh sistem imun kita, ada yang tidak dapat dikenali. Kira-kira dok, gimana itu penata laksanaannya dok? Misalkan kalau antigennya itu tidak bisa dikenali oleh sistem imun kita dok. Kira-kira itulah tadi ada namanya tadi itu apa? Tumor vaksin. Kalau tidak begitu bisa dikenal, kita tangkap itu dendritic cell yang kerjanya mengenal, kemudian tangkap, ambil juga sel tumornya, baru kita kasih kawin di laboratorium. Kenallah dia, itulah penata laksananya. Jalan keluarnya, jadi kalau umpamanya sel tumor itu kurang bisa dikenal oleh sel kita, artinya antigen tumornya tidak begitu sensitif untuk dikenal, maka pertolongan dokter lah yang mempertemukannya di laboratorium. Itu namanya tadi mekanisme apa penata laksananya itu adalah tumor, namanya tumor vaksin. Kenapa disebut tumor vaksin? Karena kita memainkan dendritic cell untuk menimbulkan kekebalan pada orang itu, sehingga disebut tumor vaksin. Tapi ini bukan preventif vaksin. Bukan vaksin terhadap COVID, tidak sama. Namanya ini terapeutik vaksin. Vaksin yang sudah bersifat terapeutik. Dan ini tidak boleh sembarang diambil dendritic cell. Harus yang punya vaksinnya punyanya sendiri. Tidak boleh ambil dendritic cell dari orang lain. Nanti bermasalah lagi secara imunologi. Itu tumor vaksin adalah bukan preventif vaksin, bukan mencegah terjadi kanker, tapi terapeutik vaksin. Jawaban dari pertanyaanmu yang lama-lama antigennya tadi tidak bisa kena, itulah jalan keluarnya. Ya, itu. Ya. Ada pertanyaan lain? Nanti saya kirim kirim PPT-nya ke blog. Nanti dia aku ambil sama dokter siapa ini. Ya. PPT yang dulu juga. Yang dulu imunologi toleransi ya. Nanti saya kirim PPT-nya sebentar ini. Sudah ya, kalau sudah kita tutup ya. Terima kasih.